Sumpah, cerita pendakian ini benar-benar serem. Jadi ada seorang cewek ini namanya Rina. Dia sama teman-temannya itu mutusin buat mendaki Gunung Slamet via Bambangan. Awalnya pendakian itu masih aman ya. Tapi ketika mereka ini turun gunung, ada kejadian yang benar-benar serem banget. Penasaran gak sama ceritanya? Tonton terus video ini sampai selesai. So, gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi sebelumnya di tahun 2018 nih, Rina ini udah pernah mendaki ke Gunung Slamet. Tapi karena dulu itu tiba-tiba si Rina mengalami cedera kaki, akhirnya dia gak bisa sampai puncak. Ya udah, selang setahun kemudian nih, di tahun 2019, Rina mutusin buat naik lagi ke Gunung Slamet bareng teman-temannya. Nah, waktu itu si Rina bareng 5 orang temennya itu mulai pendakian dengan target harus sampai puncak. Selama di perjalanan nih menuju base camp, si Rina sama Diandra ini saling tukar cerita. Ya biasalah, cerita tentang pengalaman pendakian. Karena dulu si Diandra ini pernah mengalami kejadian mistis ketika mendaki gunung ke Gunung Semeru. Dan hal itu bikin si Diandra ini jadi lebih peka terhadap hal-hal gaib. Nah, ketika asyik lagi bercerita nih, salah satu temennya yang namanya Bayu itu ngingetin si Diandra kalau nggak boleh cerita mistis. Takutnya nanti akan membuat teman-teman yang lain jadi takut. Ya udahlah, akhirnya Diandra diem tuh, nggak jadi ngelanjutin ceritanya. Singkat cerita, setibanya di base camp Bambangan nih, mereka mutusin istirahat sebentar buat packing ulang. Dan setelah dirasa nggak ada yang kurang dan semuanya udah lengkap nih, mereka pun mulai pendakian. Dan setelah perjalanan panjang dan ngelewatin beberapa pos, akhirnya mereka sampai di pos 4 Samarantu. Dan di situ si Rina dan Diandra ini diminta buat jalan duluan karena mereka berdua ini sedikit lebih lambat. Di situ Rina sejak awal yang jalan sama Diandra mulai was-was. Soalnya si Rina ini sedikit agak sensitif sama kehadiran makhluk-makhluk gaib yang ada di gunung itu. Ya walaupun ya, si Rina ini gak bisa lihat wujudnya langsung. Begitu sampai di area yang seperti parit dan suasananya itu di sana agak gelap, Diandra ini minta si Rina buat berhenti. Terus Diandra tanya nih, arahnya kemana Rin? Itu ke arah yang jalannya kayak parit. Di situ si Rina ngajak Diandra buat segera jalan. Karena mendadak nih, si Rina ngerasa kalau suasananya itu mulai gak enak. Dan ketika mereka jalan nih, tiba-tiba si Rina itu ngelihat ada beberapa ranting atau pohon itu gerak-gerak sendiri. Jadi kayak seolah pohon itu ada yang naikin, padahal di pohon yang lain itu gak ada. Maksudnya diem, angin pun gak ada, angin biasa lah. Tapi ada satu pohon itu yang gerak-gerak sendiri. Kemudian si Diandra ini ngasih tahu ke Rina, kayak ngasih kode gitulah. Dan di situ si Rina ngerti, yang mana kalau diartikan gak jauh dari tempat itu ada makhluk halusnya. Dan gak lama kemudian nih, Doni dan teman-teman yang lain muncul. Dan mereka akhirnya sampai di pos 5 pada pukul 4 sore. Atas persetujuan yang lain nih, akhirnya mereka mendirikan tenda buat bermalam di pos 5. Dan malam itu masih biasa aja, gak ada sesuatu yang aneh. Nah, asal kalian tahu ya, si Doni itu emang agak beda dari yang lain. Dia itu punya pendamping sejak kecil. Ya istilahnya punya kodam gitulah. Ya udah, singkat cerita, di situ karena tendanya hanya ada 2 nih, Rina ikut numpang tidur di tendanya Dias dan Diandra sama Sukma. Sementara si Doni itu milih buat istirahat di shelter pos 5. Dan malam itu di pos 5 masih terbilang aman karena masih ramai dengan suara-suara pendaki lain yang masih ngobrol ya. Dan singkat cerita nih, jam 4 pagi mereka akhirnya ninggalin pos 5 dan berhasil nyampe puncak. Setelah ngambil beberapa foto, Rina dan rombongannya pun ngelanjutin buat perjalanan turun. Dan setelah perjalanan agak panjang nih, tibalah mereka di pos 5. Di sana mereka mutusin buat istirahat lagi ya, makan siang. Terus di situ si Rina bilang kalau dia mau turun ke pos 3 atau ke pos 2 lah untuk pindah ngecamp. Agar besok paginya itu Rina gak kejauhan buat jalan ke base camp. Tapi si Sukma nanggepin gini, Rin,
kita semua langsung turun aja ke base camp sore ini. Aku yakin kok kamu kuat. Dan pada saat itu si Rina ini agak ragu ya. Terus si Sukma ini ngasih sesuatu kayak vitamin gitulah ke Rina. Katanya biar kuat turun. Nah gak lama setelah itu si Diandra ini keluar tuh dari tenda. Tapi wajahnya itu pucat banget. Terus dia ngasih tahu nih ke teman-temannya kalau ternyata Diandra itu lagi datang bulan. Dia sama Doni yang denger itu langsung nyaranin ke Rina buat turun saat itu juga. Karena bahaya buat Diandra kalau harus stay 1 malam di gunung. Ya udah, tanpa ragu nih, si Rina langsung setuju sama saran teman-temannya. Kalian juga tahu lah, kalau cewek yang lagi haid itu disukai banget sama bangsa jin. Karena menurut mereka nih, wanita yang lagi haid itu baunya wangi, iya kan? Nah, pada saat itu si Doni ini nyuruh Rina sama Diandra buat jalan lebih dulu. Sementara Sukma sama Dias, mereka itu mau nyusul setelah beres-beres tendanya. Dan di situ si Rina juga minta ke Doni buat ikut turun bareng. Karena si Rina ini agak was-was sama cerita-cerita mistis yang udah beredar ya. Yang katanya selama wanita haid itu masih di gunung, pasti akan banyak banget nih gangguan dari makhluk halus. Ya udah, setelah semua setuju nih, Rina, Diandra sama Doni akhirnya turun duluan. Di situ si Doni ini terus memantau keadaan Diandra ya. Dan selama perjalanan sampai di pos 3 itu masih terbilang aman. Mereka terus istirahat sebentar buat mastiin nih kalau si Diandra itu masih kuat. Dan setelah itu lanjut lagi jalan ke pos 2. Dan di pos 2 bayangan ini ternyata masih aman juga. Gak ada gangguan, gak ada kendala apapun. Terus si Doni ini bilang ke Rina dan Diandra, katanya dia mau turun duluan untuk nungguin di pos 1. Mungkin sekitar jam 4 sore ya. Entah kenapa si Rina ini ngerasa kalau firasatnya itu gak enak. Dan karena di pos 2 itu masih banyak pendaki yang tiba, di situ si Rina nanya, "Mas, di pos 1 masih banyak pendaki yang mau naik gak?" "Banyak kok mbak." Nah, di situ si Rina agak tenang. Dia mikirnya nanti kalau pas jalan turun ke pos 1 nih, pasti dia akan berpapasan sama pendaki yang lagi naik. Jadi mikirnya si Rina, mereka bakal ada temennya dan gak bakal sepi. Ya udah, lanjut tuh Rina sama Diandra turun ke pos 1. Dan di sini kejadian-kejadian menegangkan dan menyeramkan dimulai. Singkat cerita nih, Rina dan Diandra turun. Baru aja 5 menit jalan, si Rina ini ngerasa kalau ada yang aneh. Jadi si Rina ini ngeliatin ke sekitar ya. Di situ nggak ada angin sama sekali. Tapi kok kayak ngeliat beberapa daun yang di bawah itu kayak gerak-gerak sendiri. Yaudah, karena nggak mau kenapa-napa nih, si Rina ini nyoba buat ngalihin perhatian si Diandra biar nggak tahu. Tapi ternyata si Diandra ini justru lebih peka daripada si Rina. Dan dia bisa ngeliat apa yang gak bisa dilihat si Rina. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba si Rina ini denger daun-daun kering yang ada di belakangnya itu kayak ada yang nyampar. Tapi pas dilihat, pas Rina ini noleh ke belakang, itu gak ada apa-apa. Di belakangnya kosong, gak ada orang sama sekali. Dan kondisi itu bikin si Rina ini jadi tambah ketakutan. Apalagi dengan Diandra. Dia makin panik dan makin pucet. Sampai-sampai si Diandra ini langsung megang tangannya si Rina dan minta Rina buat jalan lebih cepet. "Ayo Rin, cepetan jalannya." Gak pakai lama, mereka berdua langsung jalan cepet tuh buat nyusurin jalanan dengan trek yang agak berkerikil. Jadi mereka itu berkali-kali sempat jatuh ya. Dan di situ si Diandra ini berusaha pegangan tangannya si Rina biar gak kelepas. Dan sesuatu yang ada di belakang mereka itu seolah-olah makin lama makin kayak ngejar. Dan gak berhenti di situ aja ya. Rina sama Diandra ini selama jalan turun itu terus-terusan baca-baca doa. Tapi ada yang aneh. Rina sama Diandra ini pikirannya sama. Kenapa mereka gak sampai-sampai ke pos 1? Padahal
sepengalaman mereka, jarak dari pos 2 ke pos 1 itu gak terlalu jauh. Tapi kenapa saat itu mereka ngerasa jauh banget? Jadi kayak cuman diputer-puterin di situ-situ aja. Dan gak lama setelah itu, tepat di samping kirinya Rina, dia itu ngedenger ada kayak suara musik yang diputar dan suara wanita lagi nyanyi. Tapi pas ditengok, itu gak ada siapa-siapa. Yaudah, mereka lari lagi tuh. Mereka udah gak peduli lagi apapun yang ada di sana. Karena mereka itu bener-bener ketakutan. Ditambah si Diandra itu lagi haid. Dan pas mereka lari, tiba-tiba Rina ini ngedenger lagi ada suara beberapa langkah cepet yang kayak ngejar mereka. Di situ si Rina udah bingung tuh mau ngapain. Dan tiba-tiba dari belakang mereka muncul sosok itu, Dias dan Sukma. Di situ si Rina bersyukur tuh, karena mereka ini tertolong oleh temennya sendiri. Mereka akhirnya berhenti sebentar buat ngatur napas sama minum. Dan di situ si Rina bilang ke Dias sama Sukma kalau tadi mereka sempet dikejar sama makhluk halus. Dan di situ si Sukma sama Dias pun juga membenarkan ucapannya Rina. Mereka tuh bilang kalau sosok-sosok itu masih ngejar mereka, tapi agak menjauh karena kedatangan si Sukma dan Dias itu. Dan setelah ngerasa udah agak tenang nih, mereka berempat ngelanjutin perjalanan buat ke pos 1. Dan gak lama kemudian mereka tiba nih di pos 1. Dan di situ mereka ngelihat Doni udah nungguin. Tapi ada yang aneh nih sama si Doni. Tatapan Doni ini kelihatan serius banget sambil menatap mereka berempat. Terus Rina bilang gini, "Don, bantuin Diandra. Dia dikejar sesuatu." "Iya Rin, siap. Habis ini kita langsung ke base camp aja sebelum maghrib." Ya udah, mereka semua setuju. Tapi baru beberapa langkah nih ninggalin pos 1, si Doni ini meminta mereka berempat buat berhenti dan tetap di belakangnya si Doni. Di situ si Doni kayak ngelakuin sebuah gerakan ya, yang mana kalau diperhatiin baik-baik itu kayak membuat sebuah benteng gaib. Dan setelah itu mereka jalan lagi. Di situ posisinya Doni itu di depan, Rina dan Diandra di tengah, sedangkan Sukma dan Dias mereka di belakang. Dan gak lama setelah itu mereka berhenti lagi. Sukma dan Dias ini bantuin Doni buat ngelakuin gerakan-gerakan aneh. Jadi ternyata nih, selain Doni, Sukma dan Dias itu ternyata juga punya kemampuan. Ya istilahnya kayak kemampuan supranatural lah, kemampuan spiritual. Makanya mereka bertiga itu berusaha nyingkirin atau menghalau makhluk halus yang mau nyerang si Diandra itu. Dan setelah udah selesai nih, mereka lanjut jalan lagi. Nah, baru aja jalan sebentar, tiba-tiba si Doni ini kayak kedorong dan jatuh. Buru-buru tuh Doni langsung duduk bersila ya, sambil memukul tangan kanannya itu ke tanah 3 kali. Dan sesekali si wajahnya Doni ini ngadep ke depan dan sesekali menunduk. Jadi kayak seolah-olah si Doni itu lagi berkomunikasi gitulah. Terus si Sukma sama Dias ini, mereka itu juga ngelakuin hal yang sama kayak Doni. Itu si Rina sama si Diandra itu sampai bingung, kenapa gak ada satupun pendaki yang melintas. Mereka tuh pada kemana? Dan setelah beberapa lama nih, Doni, Sukma, dan Dias itu kemudian bangun dia. Dan mereka ngelanjutin lagi perjalanannya. Sesampainya di tikungan kedua nih, si Rina ini hampir nyerah. Masalahnya jari-jari kakinya itu makin sakit. Di situ si Rina minta Sukma buat barengin Diandra biar lebih aman. Dan setibanya di sebuah tikungan sebelum pohon cemara ya, mereka itu ngelihat ada rombongan pendaki yang lagi istirahat. Jumlahnya itu kurang lebih ada 20 orang lah. Dan mereka mutusin buat terus jalan. Mereka gak istirahat di sana. Dan saat itu karena gerakan Doni, Sukma, dan Dias ini ngapit si Diandra, mereka itu jadi jalannya agak cepet ya. Terus si Rina ini yang saat itu posisinya di belakang jadi ketinggalan karena kakinya sakit tadi. Karena gak mampu ngejar nih, si Rina ketinggalan. Jadi si Rina ini gak mampu ngejar karena kakinya itu masih sakit. Dan gak lama setelah itu, suara sayup-sayup azan maghrib mulai kedengar. Rina bingung tuh. Dia mau berhenti tapi takut. Mau balik ke rombongan yang tadi, tapi udah jauh.
Mau ngejar teman-temannya juga gak sanggup. Dan bersamaan dengan itu, ada 2 pendaki lain yang tiba-tiba aja muncul. Salah satu pendaki itu bilang, "Loh mbak, teman-temannya pada kemana?" "Udah di depan mas, saya ketinggalan karena kaki saya sakit." "Yaudah mbak, kita bareng aja turunnya." Kalau istirahat dulu gimana mas? Ini azan maghrib soalnya." "Jangan mbak, bahaya. Mending kita nyusul sekarang aja sampai ke basement." Di situ si Rina pasrah. Terus bilang ke pendaki itu buat jangan jauh-jauh. Ya udah, akhirnya mereka bertiga pun jalan dengan sangat cepat buat ngejar yang lain. Tapi entah kenapa nih, si Rina ini ngerasa ada sesuatu yang aneh di sekelilingnya. Dan di situ si Rina terus istighfar tuh sepanjang jalan. Karena dia tuh khawatir kalau ada yang salah dengan sikapnya. Dan sejak awal pendakian ini, si Rina ngerasa kalau perjalanannya itu sangat panjang dan melelahkan. Dan gak lama setelah itu, akhirnya mereka tiba di pos 1 Bayangan. Mereka mutusin buat istirahat sebentar, kemudian lanjut ke base camp. Dan singkat cerita nih, akhirnya semua udah kumpul tuh di base camp. Di situ si Rina nyaranin buat langsung pulang karena dia itu masih trauma dan takut ya. Ya udah, karena semuanya setuju, akhirnya Rina ngabarin temennya yang awalnya tadi nganter buat jemput lagi. Jadi kayak gitu teman-teman. Gimana ceritanya? Coba tulis pendapat kalian di komentar. Dan bagi yang punya cerita horor nih dan mau dibacain kayak gini, kirim aja ceritanya di email yang ada di deskripsi ya. Dan kalau suka sama videonya, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Dan yang belum subscribe, ayo subscribe dulu channel ini biar kalian gak ketinggalan sama cerita horor yang lainnya. Saya Kalong undur diri, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.